Mas Doni, ini ya, dari sebegitu banyak frozen yogurt yang pernah aku coba, kayaknya yang paling cocok di lidah aku nih si Sour Sally. Kombinasinya pas. Bisa nggak ceritain sedikit dong gimana sih awalnya Mas Doni ini bisa meramu si yogurt ini yang sesuai dengan lidah orang Indonesia gitu? Pada awalnya kan konsep ini saya bawa dari waktu masih kuliah di Amerika. Waktu itu, waktu saya pertama kali meramu, rasanya memang kurang pas dengan Indonesia. Oleh karena itu saya banyak melakukan riset, bahkan waktu di sana saya juga lakukan tes-tes ulang, paneling dengan teman-teman sendiri. Dan akhirnya setelah saya cukup yakin, akhirnya saya bawa pulang Indonesia, saya paneling lagi dengan teman-teman Indonesia yang ada di Indonesia gitu. Jadi ada sedikit perubahan, yaitu kecutnya, creaminess-nya dikurangi sedikit. Soalnya di Indonesia kan tidak suka sesuatu yang sangat enak ya. Tapi kalau nggak salah ada cerita menarik ya dulu waktu masih di Amerika, ketika lagi bereksperimen. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu kan selesai kuliah, tercetus ide mau bikin bisnis frozen yogurt ya. Tapi saat itu kan kita masih belum punya tempat, belum punya mesin. Oleh karena itu kita harus menyewa mesin, kita harus menyediakan tempat. Jadi tempat yang saya pakai dulu adalah tempat apartemen adik saya. Waktu saya itu hari habis lulus kuliah kan, kontrak apartemen udah habis, jadi saya numpang di adik saya. Sampai waktu itu hari testing, karena mesinnya butuh generator yang gede wattnya, jadi generatornya membuat guncangan-guncangan di apartemen. Dan di Amerika itu apartemen itu rata-rata buildingnya itu bukan seperti Indonesia yang solid bricks gitu ya, solid batu bata, tapi mereka kebanyakan kayak kayu, gypsum gitu ya. Jadi sangat pernah dikomplain sama tetangga karena getaran-getaran seperti itu. Kita lakunya diam-diam sih, jadi kebanyakan rata-rata apartemennya orang mulai rame balik ke apartemen kan sore-sore. Jadi kalau kita melakukan testing pada pagi dan siang hari, ketika semua orang kosong. Eksperimennya 1 jam, terus berhenti 1 jam, terus berhenti. Soalnya sebelum security-nya sadar, kita berhenti dulu, habis itu baru mulai lagi. Nah, sekarang sudah ada berapa gerai nih? Sour Sally? Di seluruh Indonesia yang milik sendiri sekitar 25 gerai, terus yang milik franchisee itu ada 10 gerai. Dan di Singapura ada 1 gerai. Tapi jujur ya Doni ya, ketika saya pertama kali ngeliat Sour Sally, saya pikir ini franchise dari luar gitu loh. Dan ternyata ini adalah produk anak bangsa gitu. Ya bangga sekali saya, ternyata ini buatannya Mas Doni. Ya pemirsa, karena saat ini kita sedang berbicara mengenai bisnis franchise, rasanya kurang kalau kita tidak mengundang konsultan franchise, yaitu Bapak Burang Riyadi. Selamat malam Pak Burang, selamat datang. Silahkan Pak. Malam. Nah gini Pak, saya sama Mas Doni ini lagi ngobrol-ngobrol tentang bisnis waralaba. Saat ini memang marketing yang sifatnya networking ini lagi populer ya. Jadi macam MLM, franchise salah satunya, online misalnya online ya. Jadi ini trennya lagi horizontal. Jadi networking kemana-mana. Bahkan sosial media juga social ya media Pak ya. Dan lain sebagainya. Ya. Nah Pak Burang, bisa nggak tolong dijelaskan lebih detail lagi tentang sistem penjualan untuk franchise gitu Pak? Franchise itu sebetulnya sistem duplikasi usaha. Bisnis itu ada yang cocok buat dimultiply, jadi diduplikasi gitu ya. Ada yang lagi yang cocoknya hanya dimagnify. Kalau franchise ini yang model multiply. Jadi bagaimana diduplikasi untuk orang lain. Jadi besarnya adalah dengan cara duplikasi. Itu menarik sekali Pak, nanti kita lanjutkan obrolannya ya Pak ya. Nah pemirsa, kita akan mengetahui seluk-beluk tentang franchise. Namun saya juga mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter rekan kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Tetap di One Fine Day.
pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya kita juga masih membahas tentang bisnis franchise. Nah, ada satu ungkapan oleh Walt Disney, pendiri kerajaan bisnis Disney, katanya begini, "The way to get started is to quit talking and begin doing." Nah, tentunya kesuksesan itu tidak bisa datang begitu saja, karena harus mulai dari diri kita sendiri dan mulai berusaha. Itu yang dilakukan oleh Mas Doni ya, ketika memulai usaha Sour Sally tadi. Nah, ini balik lagi nih ke Pak Burang nih. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang franchise untuk Sour Sally. Sebenarnya jenis-jenis waralaba atau franchise itu apa aja ya Pak ya? Kalau jenis industrinya tentu banyak, ya nggak cuman makanan aja. Walaupun sekarang yang terkenal atau yang lagi tren mungkin makanan banyak ya, biasa di mana-mana juga begitu. Tetapi industri lain juga kayak misalnya kita lihat kalau di kita punya jagoan di retail ya, minimarket di kita banyak ya, ada macam-macam merek ya. Kemudian di service juga banyak kayak misalnya pendidikan, ya, salon-salon, sekolah, bengkel ya. Itu kalau jenis-jenis industrinya. Kalau jenis atau cara mewaralabakannya, cara memfranchise-kannya biasanya dibagi tiga, ada tiga. Satu ada product distribution, franchising atau distribution franchising, sama business format franchising. Nah, kalau yang sekarang populer nih macam Sour Sally begini, ini masuknya ke jenis yang business format franchise. Jadi artinya yang beli franchisee, dia tidak hanya dikasih hak untuk menggunakan merek, tetapi dia diajarin sama franchisornya, pemberi franchise-nya, pemberi waralabanya, cara marketing, cara operasional, semua sistemnya dikasih. Ya, beda sama produk atau distribution gitu ya. Itu kalau itu beda, hanya sebagian aja, hanya cara distribusi aja. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita yang semakin seru, saya mau ngajak Anda untuk melihat 5 perusahaan franchise di dunia berikut ini. Franchising diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer sekitar tahun 1850. Kini sudah banyak perusahaan yang berkembang pesat menggunakan sistem franchising ini. Subway. Fred DeLuca dan sahabatnya Peter Buck membuka restoran sandwich Subway pada tahun 1965. Sampai saat ini, Subway telah menjadi restoran waralaba terbesar di dunia dengan memiliki 30.000 gerai di 87 negara. McDonald's. Restoran waralaba McDonald's pertama dibuka di The Plain, Illinois. Hingga saat ini, retail makanan cepat saji ini telah memiliki 30.000 gerai di 100 negara. Pizza Hut. Dua orang mahasiswa, Frank dan Dan Carney, mencoba peruntungan mereka dengan membuka restoran Pizza Hut. Dibuka pertama kali pada tahun 1958. Kini ada sekitar 6.200 restoran Pizza Hut di Amerika dan 4.000 gerai di 100 negara. Ace Hardware. Richard Hayes mulai mengembangkan Ace Hardware di Chicago pada tahun 1928. Di masa sekarang, Ace Hardware memiliki lebih dari 4.600 toko yang tersebar di berbagai negara. Circle K. Dibuka pertama kali tahun 1951 di El Paso, Texas oleh Fred Hervey. Pada tahun 1999, Circle K mulai memakai sistem franchise untuk memperluas usahanya. Saat ini terdapat kurang lebih 6.000 jaringan Circle K di seluruh dunia. Nah, itu tadi 5 perusahaan franchise ya Pak ya yang ada di dunia. Kok kayaknya banyak sekali orang yang tertarik untuk bikin usaha waralaba. Sebenarnya keuntungannya tuh seperti apa sih Pak? Kalau kita ngomong keuntungan tuh mungkin kita lihat di dua sudut barangkali ya. Satu sudut keuntungan dari yang memfranchise-kan bisnisnya atau pemberi waralaba. Untungnya mereka itu kalau dia waralaba kan bisnisnya cepat sekali besar. Dan dia juga hanya jual ilmunya, ngajarin orang lain, kasih pinjam brandnya, uang udah datang. Ini buat yang franchisor. Tetapi dari sudut pembeli franchise-nya, atau orang bilangnya franchisee, kalau bisnis itu yang susah tuh mulainya kan. Kalau kita tinggal ngelanjutin bisnis itu enak, apalagi terima warisan, betul nggak? Nah, dengan dia beli franchise, semua udah diajarin sama franchisornya.
apalagi dia berhak memakai merek yang sudah terkenal. Nah ini kita balik lagi nih ya ke Mas Doni ya. Kalau sekarang Mas Doni ini juga sudah mulai menawarkan franchise kan? Dan ada gerai Sour Sally pertamanya di Kuningan City ya? Gerai pertama Sour Sally franchise itu di Kuningan City, kemudian setelah itu kita juga ada di Semarang, di kota Solo, dan terakhir buka adalah di kota Palembang. Sekitar 10 franchise store sekarang ya. Oke. Nah sebenarnya apa sih pertimbangan dari Mas Doni akhirnya oke, saya memutuskan untuk memberi kesempatan kepada franchisee gitu? Biasanya ada pertimbangan, kita akan lihat apakah kota tersebut ada potensi untuk kita mengembangkan industri yogurt, karena Sour Sally kan bukan industri yogurt lifestyle ya, yang kebanyakan tempat kita itu adalah tempat-tempat yang seperti mall, seperti stretch makanan-makanan semua yang dimana orang-orang daerah situ berkumpul untuk enjoy lifestyle mereka ya kan. Nah saya mau tanya nih Pak Burang, kalau misalnya kita mau memulai waralaba, itu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan gitu loh? Kebetulan nih Indonesia ini salah satu dari 15 negara di dunia yang punya peraturan franchise. Kayak Singapura, kayak di Thailand, kayak di Taiwan tuh mereka nggak ada peraturan franchise. Tapi di kita ada peraturan franchise, sehingga kalau orang yang mau memfranchise-kan bisnisnya, itu memang ada aturannya, ada persyaratannya. Tapi secara praktik adalah syaratnya kalau dia mau franchise-kan bisnisnya, yang pertama adalah satu, dia bisa distandarisasi apa tidak. Ya, yang kedua, dia harus ada keunikan yang kalau bisa didaftarkan, kalau entah itu merek, entah itu resep, entah itu metode gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah transferability, jadi dia harus bisa diajarkan kepada orang lain. Karena ada bisnis-bisnis yang sebenarnya nggak bisa ditransfer atau nggak bisa distandarkan, misalnya berkaitan sama art. Atau misalnya ada bisnis-bisnis yang prosesnya tuh complicated gitu, rumit sekali, sehingga mau diajarin ke orang susah. Yang diajarin juga sisa terimanya. Jarang kita lihat misalnya ada seafood restoran di-franchise-kan atau fine dining restoran, susah. The more simple, the more success. Yang lebih bagus sebetulnya penyerapan tenaga kerja. Ya, dan buat perputaran ekonomi, kan salesnya makin tinggi, makin bagus juga perputaran ekonomi di satu tempat ya. Jadi banyak bagusnya lah. Apa sih hak dan kewajibannya buat franchisor maupun franchisee gitu? Yang umum buat si franchisor adalah franchisor wajib membimbing franchisee-nya supaya sukses. Kemudian yang kedua, karena franchisee itu menggunakan mereknya dan franchisee itu membayar royalti umumnya ya, begitu ya. Jadi franchisor wajib merawat merek atau hakinya. Nah, kalau kewajibannya si franchisee, nomor satu adalah dia kooperatif ikut prosedur apa yang dikasih oleh si franchisor. Karena kalau dia nggak ikut prosedur, dia berbeda sendiri di antara seluruh jaringannya, itu akan merusak seluruh image-nya. Hanya memang ada salah persepsi atau ada mispersepsi dari masing-masing pihak. Kayak misalnya orang beli franchise, dia anggap wajib atau dijamin untung. Nah itu saya kira bukan tempat yang tepat. Gitu. Memang, nah disinilah kenapa tadi misalnya franchisor atau Pak Doni di Sour Sally, dia punya seleksi untuk melihat apakah ini cocok nggak jadi franchisee. Atau franchisee kalau mau pilih franchise, ya, dia lihat franchisornya, ini franchisor cuma mau cari uang aja, ataukah dia bisa support si franchisee-nya. Nah, kalau Mas Doni gimana nih? Kalau untuk dari Sour Sally biasanya yang menjadi hak dari franchisee-nya tentu saja adalah brand Sour Sally yang di bisnis Frozen Yogurt sudah kurang lebih 4,5 tahun. Itu juga mempunyai hak resep-resep seperti yogurtnya sendiri, yaitu ataupun jenis-jenis minuman yang lain, itu menjadi hak franchisee. Dan juga mempunyai hak kalau kita membuat deal dengan secara branding nasional seperti Pak Burang tadi, kita juga banyak melakukan deal sama branding nasional, itu franchisee otomatis juga akan mendapatkan. Selain dari itu, kewajiban yang mereka harus jalankan adalah seperti Pak Burang katakan, bahwa mereka harus mengikuti standar operasional pengoperasian outlet seperti yang kita sudah ada di outlet Sour Sally yang lainnya. Kalaupun mereka mempunyai ide-ide, kadang-kadang yang lebih mengerti daerah tersebut adalah para franchisee-nya. Kita pernah launching produk yogurt rasa coklat di seluruh Indonesia, kurang berhasil, tapi di Semarang justru orang nyari gitu. Jadi ya seperti itu dulu. Nah, Pak Burang, kunci sukses untuk memulai usaha waralaba ini kira-kira apa aja nih Pak? Kiat yang pertama adalah kita harus mastery dulu kita di bisnis. Apa yang kita lakukan ya. Dan mungkin bukan mastery di produk aja, kayak misalnya di
tempat Sour Sally, bukan mastery soal yogurt. Tapi kalau kita punya franchisee nanti, kita tidak hanya mau ngajarkan dia bikin yogurt atau jualan yogurt, tapi ngajarin dia berbisnis gitu. Bagaimana cara masarkannya, bagaimana mengelola orangnya. Yang susah kan sebetulnya yang begitu-begitu tuh. Baru yang kedua adalah kita standarisasi bisnisnya. Kalau saya bilang bisnis modelnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ngajarin orang lain. Tetapi nggak mungkin franchisor ngajarin franchisee cuma 2 minggu, terus dia sukses berbisnis, nggak mungkin. Selalu ada Mesti proses, harus ada ya? continue-nya. Jadi selain initial training, harus ada ongoing trainingnya gitu ya. Wah, terima kasih ya Pak Burang dan Mas Doni atas waktunya. Saya yakin obrolan kita malam ini pasti bermanfaat sekali buat para pemirsa yang memang niat untuk membuka usaha waralaba. Ya pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena One Fine Day akan segera kembali dengan Bapak Indra Wijaya Antono. Tetap di One Fine Day. Ya, terima kasih Anda masih di One Fine Day. Pemirsa, sudahkah Anda memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv untuk mendapatkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International? Jam tangan Ravel yang saya pakai ini adalah jam tangan eksklusif dengan high quality product, dengan material yang tough dan mekanisme Japan Movement serta desain yang unik untuk masing-masing kepribadian. Anda bisa mendapatkan jam tangan Ravel di gerai resmi Watchtime dan ravelstore.com. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Indra Wijaya Antono. Nah Pak, tadi saya udah ngobrol-ngobrol seru sekali nih Pak sama Mas Doni Pramono. Beliau ini adalah pengusaha frozen yogurt dan juga Pak Burang Riyadi. Nah beliau ini adalah konsultan franchise. Nah tadi Mas Doni udah cerita tuh bagaimana akhirnya dia menemukan cita rasa froyonya yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Nah kalau Pak Burang tadi berbagi tips, gimana sih kunci sukses menjalankan bisnis waralaba? Nah tentunya kalau kita mau menjalankan bisnis kan perlu tempat yang sesuai ya Pak ya? Kalau menurut saya untuk bisnis waralaba seperti ini paling penting adalah lokasinya. Selain dari lokasi adalah bagaimana kita melihat dulu waralaba, jenis waralaba yang akan kita buka gitu. Apakah produknya itu sesuai dengan tadi cita rasa dengan di Indonesia gitu. Ketiga, kalau saya lihat bagaimana sikap orang itu, apakah dia punya jiwa entrepreneur untuk menjalankan seperti itu. Dan yang lain adalah packaging dan promosi itu sangat penting juga. Nah kira-kira tempatnya di mana ya, lokasi yang paling strategis gitu loh Pak untuk memulai suatu usaha? Banyak faktor ya yang bisa memulai dari tempat usaha. Biasanya kan kalau udah memulai tempat usaha ya kita cari tempat-tempat yang sangat strategis. Mungkin salah satunya di trade mall. Karena kenapa? Trade mall sekarang ini kan adalah sebenarnya tempat berkumpulnya satu market gitu loh. Dan kalau dulu ada namanya pasar tradisional, sekarang ada modern. Dan trade mall itu adalah tempat memang trading, perdagangan, di mana tempat berkumpul gitu Sarah. Mungkin yang kedua adalah kalau kita lihat di dalam trade mall itu sendiri fasilitinya. Fasilitinya itu kan luar biasa, terintegrasi, bukan hanya ada makanan, ada penunjang daripada produk yang kita kembangkan dari waralaba itu. Ketiga, kita bisa mendapatkan zoning. Terus kalau di trade mall itu ada rasa aman, nyaman, bersih, sejuk. Dan sekarang ini berkembang bukan hanya tempat berbelanja, tapi berkumpulnya keluarga. Kalau di tempat yang baik, seperti trade mall itu, bisa dikunjungi oleh orang-orang asing. Ya kan, mungkin oleh wisatawan gitu loh. Begitu dia datang, dia mencobakan citra rasa Indonesia yang begitu kental, nah dia bisa bawa itu. Jadi bisa
satu perdagangan itu bukan ini internasional jadinya gitu loh, bukan hanya di lokal gitu Sarah. Jadi memang kita harus punya banyak cara ya, dan tidak menyerah sampai satu titik gitu loh. Jadi kita harus disiplin, kita harus fokus ya. Nah itu kalau di trade mall itu bisa didapatkan. Nah Pak Indra, saya mau ngajak pemirsa di rumah nih untuk melihat seperti apa sih trade mall yang bisa menjadi pilihan lokasi bagi Anda yang mau memulai usaha. Langsung saja kita lihat. Suksesnya suatu bisnis tidak lepas dari lokasi di mana usaha tersebut dijalankan. Blok M Square dan Mangga 2 Square bisa menjadi pilihan untuk Anda yang ingin berhasil dalam bisnis. Blok M Square. Berkunjung ke kawasan Blok M kini menjadi semakin menyenangkan dengan hadirnya Blok M Square. Dengan mengusung konsep pusat belanja keluarga, Blok M Square menjadi pilihan keluarga untuk berbelanja, bersantai maupun berwisata kuliner. Mangga 2 Square, The New Indonesian Chinatown, menjadi ciri khas Mangga 2 Square, pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan strategis Mangga 2. Didukung oleh hotel bintang 4 dan restoran ternama, kenyamanan berbelanja Anda di Mangga 2 Square tentu tidak akan terlupakan. Nah itu dia ya Pak ya, dua trade mall yang pastinya sudah tidak asing lagi ya Pak, Blok M Square dan Mangga 2 Square. Nah ini antriannya luar biasa ya Pak ya, pengunjungnya banyak sekali tuh ya Pak. Ya memang di trade mall tadi saya bilang, saya udah jelaskan bahwa memang kalau seperti pengusaha tepatnya ya kayak di trade mall seperti itu kan sudah antri penuh gitu loh. Dan memang Sarah, kita dalam hal ini Agung Podomoro memperkenalkan logo daripada TM ini. Jadi kalau kita ingat trade mall adalah ingat dari Agung Podomoro, karena logo TM ini memang kita bisa menjadi satu patron, dalam arti kita ini adalah menjadi trend market gitu loh. Mungkin selain trade mall bisa menjadi trend market. Mungkin kalau di daerah yang memang banyak tekstilnya, kita bisa bilang tekstil market. Mungkin kalau misalnya memang ada satu trade mall yang khusus dengan tools, ya itu jadi tools market. Nah kenapa saya katakan bilang trend market? Jadi kalau menjadi trend kan menjadi leader kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi usaha salah satu waralaba, ya itu bisa menjadi tren kan. Kalau dengan dia tren, dia akan menyebar cepat sekali. Banyak sekali orang yang mulai usaha mungkin ditunjang oleh company-company yang besar, diberi satu pemodalan dari perbankan itu. Yang memulainya mungkin dari salah satunya adalah dari trade mall seperti itu. TM tadi itu. Betul ya, sekali. Nah, ini menarik sekali nih. Pemirsa, saya juga yakin ingin tahu seperti apa sih TM yang dikembangkan oleh Agung Podomoro yang seperti Pak Indra bilang tadi. Langsung saja kita lihat. Agung Podomoro Group melalui TM-nya hadir untuk menunjang beragam jenis usaha. Berikut ini 5 TM yang bisa dipilih untuk menunjang bisnis Anda. Tamrin City, pusat grosir Tamrin City, menyediakan berbagai macam jenis busana yang Anda inginkan. Di dalamnya telah hadir pula pusat batik Nusantara dan pusat busana Muslim Nusantara. Hanya 100 meter dari Bundaran HI. Jadikan Tamrin City tujuan Anda untuk berbelanja. Ingat batik, ingat Tamrin City. Season City. Season City adalah trend market yang berada di kawasan Latu Meten. Mengusung konsep belanja dan entertainment, Season City memberikan kenyamanan berbelanja yang tidak bisa Anda temukan di tempat lain. The Plaza Balikpapan, shopping mall, trade center, dan entertainment adalah gabungan G2 konsep yang diterapkan di The Plaza Balikpapan. Kegembiraan berbelanja bersama keluarga semakin sempurna dengan hadirnya berbagai anchor tenant seperti Ranks Market dan Blitz Megaplex. Linda Tevez Trade Center. Linda Tevez Trade Center merupakan tools market yang berdiri di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Bangunan 11 lantai ini khusus menyediakan alat-alat berat yang didukung pula oleh gudang penyimpanan serta anchor tenants seperti Giant. Blok B Tanah Abang. Kawasan Tanah Abang sejak dulu dikenal sebagai pusat tekstil dan busana tanah air. Kini semakin lengkap dengan hadirnya Blok B Tanah Abang. Dilengkapi berbagai fasilitas gedung, Blok B Tanah Abang memberikan kenyamanan berbelanja one-stop trading, one-stop wholesale. Nah itu Sar, jadi kita bisa melihat bahwa itu adalah beberapa trade mall yang dikembangkan Agung Podomoro dengan
produknya yang spesifik gitu loh. Jadi kalau menarik sekali ya Pak ya, dengan TM tadi. Betul. Ya Pak. Jadi memang kalau kita melihat dengan treadmill ini juga selain produk yang spesifik, tadi saya bilang selalu adalah lokasi yang sangat strategis dan keamanan, kenyamanan. Kemudian jadi di sana ada food court, di sana juga ada tempat bermain anak, di sana juga ada produk-produk yang memang diminati sesuai dengan spesifik. Dan kita selalu berinovasi untuk mengembangkan treadmill ini untuk jauh lebih baik gitu loh. Jadi mungkin pemirsa kalau ingat logo TM adalah ingat daripada treadmill dari Agung Podomoro. Nah pemirsa, saya rasa cukup sampai di sini perbincangan kita pada malam hari ini. Namun saya juga memberikan pertanyaan kuis Twitter malam hari ini. Apa kepanjangan logo TM yang dikembangkan oleh Agung Podomoro untuk Linde Teves Trade Center? Tweet jawaban Anda sekarang juga. Ya akhirnya saya Syara Firisha dan Pak Indra Wijayantono pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode mendatang. Selamat malam.